Dilihat pada percobaan itu apakah terjadi gangguan pada sel-sel ginjal. Sobat sehat, tetap sehat ya. Karena menjaga kesehatan itu sangat penting. Jangan lengah sedikit pun. Karena kelengahan bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Termasuk menjaga keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani. Atau kesehatan mental dan fisik. Untuk itulah maka topik kali ini saya pilihkan bahan herbal yang saya harapkan bisa membantu mendapatkan keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani itu. Apa itu? Bunga kecombrang. Bunga kecombrang itu punya bau yang aromatik, rasa yang lesat, dan warna pink ungu yang sangat menarik. Sangat dikenal sehingga pada saat ini belakangan ini ada sebuah restoran di Surabaya yang menyediakan hidangan khusus masakan kecombrang. Kecombrang ikan, kecombrang daging. Ya. Mengapa? Mudah sekali didapatkan karena memang tumbuh dengan gampang di negara-negara kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina. Dan di Indonesia pun di banyak tempat sangat subur tumbuhnya. Sehingga makanan-makanan tradisional pun berkembang di situ. Jadi untuk apa? Untuk makanan pasti berkaitan dengan sebagai penyedap rasa alamiah. Nah, lalu kaitannya apa dengan kesehatan? Apakah memang ada manfaatnya bagi kesehatan? Tadi saya nyebutkan warna pink ungu ya. Dalam dunia kefarmasian, warna seperti itu tuh pasti terkait dengan zat kandungan yang bekerja sebagai antioksidan. Lagi-lagi antioksidan. Artinya apa? Yang selalu saya katakan berkaitan dengan kesehatan sel. Mutlak hukumnya. Sel yang sehat adalah syarat utama bagi tercapainya keadaan sehat. Lalu bagaimana ya hubungan antara khasiat antioksidan dengan khasiat kecombrang? Kita ikuti lebih lanjut. Jangan lupa like video ini dan subscribe kanal kesehatan ini. Bunga kecombrang berasal dari tanaman yang bernama ilmiah Edlingera elatior. Dari keluarga yang sama dengan tanaman kunyit, jahe, kencur, kita bisa lihat dari bentuk daunnya yang hampir sama ya. Kecombrang sebenarnya nama bahasa Jawa. Dalam bahasa Sunda orang menyebutkan honje. Nah, untuk apa manfaatnya, khasiatnya secara turun-temurun? Yang digunakan itu semua bagian loh. Daun, batang semu ya, bunga, lalu rimpang, yaitu bagian batang di bawah tanah, untuk berbagai tujuan. Contohnya adalah rebusan daun itu sudah digunakan secara turun-temurun untuk membantu mempercepat penyembuhan luka pada wanita pasca melahirkan. Juga untuk luka membantu menyembuhkan atau mereduksi bengkak pada kaki. Misalnya rebusan batangnya. Ada juga kegunaan untuk batuk, diare. Tapi ada yang menarik perhatian saya, yaitu kesehatan otak. Dan saya yakin ini berkaitan erat dengan apa? Kandungan minyak atsiri yang menyebabkan apa tadi? Bau yang spesifik. Apa sih sebetulnya kandungan dalam tanaman kecombrang termasuk bunganya itu? Yang paling penting adalah kalorinya rendah ya. Kita pasti suka ya tanaman bahan berkalori rendah. Tidak mengganggu misalnya kenaikan berat badan. Ya. Tapi kekayaan kandungannya yang lain pasti berguna. Termasuk ya selain lemak yang rendah ada protein, serat, ada mineral misalnya kalium, kalsium, magnesium, zat besi, zinc. Nah, yang menurut saya penting itu adalah zat fito. Ya, golongan polifenol, flavonoid, terpenoid, ya. Dan seperti saya sebutkan tadi sekali lagi minyak atsiri. Lalu apa hubungan antara zat kandungan tadi dengan khasiat yang saya sebutkan sebagai antioksidan? Menurut saya ini penting sekali karena banyak sekali peneliti, terutama peneliti-peneliti dari Indonesia dan Malaysia yang sangat tertarik itu kalau membahas mengenai khasiat kecombrang itu selalu menghubungkan dengan khasiat antioksidan. Uji antioksidan pun sudah dilakukan ya pada berbagai bagian ya, daunnya, batangnya, rimpangnya, bunganya. Dengan berbagai ekstrak. Dan terbukti semua punya aktivitas antioksidan. Dan yang terkuat apa? Daun. Diikuti dengan bunga, kemudian rimpang. Nah,
Saya akan bahas 2 macam uji yang berkaitan dengan kesehatan sel karena aktivitas antioksidan. Yang pertama, uji pada sel liver. Jadi sel liver pada hewan coba tikus itu dibuat merusak karena tikusnya diberi minuman yang mengandung logam berat timbal. Kita tahu semua ya, timbal itu sangat berbahaya bagi kesehatan liver. Jadi hewan coba dibuat mengalami gangguan livernya, kemudian dibagi dalam kelompok. Ada kelompok kontrol, ada kelompok yang tidak diberi ekstrak, dan ada kelompok yang diberi ekstrak. Dibandingkan, dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap kemungkinan kerusakan liver, sel-selnya misalnya, dan tanda-tanda lain pada darah yang berkaitan dengan atau yang melukiskan kesehatan liver. Hasilnya memang terlihat, terbukti bahwa ada penurunan kerusakan sel-sel liver pada kelompok tikus yang diberi ekstrak. Dan juga terjadi penurunan adanya unsur-unsur petanda yang menginformasikan mengenai adanya gangguan kesehatan sel-sel liver. Jadi intinya apa? Kerja sebagai antioksidan terbukti bisa membantu menghindarkan kita dari gangguan atau toksisitas atau keracunan akibat logam berat timbal dalam hal ini. Kita tahu dari mana timbal? Kita sangat besar risikonya pada mereka yang bekerja di bidang industri-industri tertentu, termasuk mereka yang hobi ya menggunakan cat, pewarna-pewarna, pigmen-pigmen dan sejenisnya. Penelitian yang kedua, saya mencoba mencari melalui publikasi terbaru loh semua ini, penelitian Indonesia Malaysia, publikasi hasil penelitian terbaru mengenai efek pemberian ekstrak bunga kecombrang, ekstrak air bunga kecombrang pada tikus yang dibuat mengalami diabetes. Ya, jadi tikus diberi makanan-makanan tertentu yang menyebabkan terjadi kadar gula darah yang tinggi, yang diberi pengobatan dengan ekstrak air, dan ada juga kelompok yang diberi obat dokter, obat kimia. Yang dilihat adalah apakah terjadi penurunan kadar gula, kemudian juga dilihat apa? Karena kita semua tahu bahwa diabetes itu pasti cepat atau lambat akan mengganggu fungsi-fungsi organ tubuh yang lain, termasuk apa? Ginjal. Jadi dilihat pada percobaan itu apakah terjadi gangguan pada sel-sel ginjal yang dilihat melalui apa? Misalnya kadar kreatininnya, kadar ureanya, ya. Dan apa yang terjadi setelah diadakan pengelompokan dan protokol uji tertentu, ternyata memang terjadi penurunan kadar gula dalam darah tikus yang dicobakan. Dan kemudian juga terjadi penurunan pada kerusakan pada semua fungsi ginjal. Ini artinya apa? Lagi-lagi diduga bahwa yang berkhasiat pada percobaan itu adalah zat yang bernama antosian. Antosian inilah yang menyebabkan terjadi warna pink keunguan pada bunga kecombrang. Kerjanya sebagai apa? Antioksidan dan anti radang. Jadi melalui percobaan ini saya yakin atau kita semua menjadi tahu bahwa antioksidan ini diperlukan, dimasukkan ke dalam tubuh pada kondisi di mana tubuh kekurangan antioksidan. Karena prooksidan itu zat yang ditimbulkan karena ada aktivitas dalam tubuh, aktivitas umum dalam tubuh yang perlu dinetralkan. Kalau prooksidan tidak dinetralkan, terjadi radikal bebas. Radikal bebas itulah yang merusak sel. Sekali lagi, antioksidan penting sekali keberadaannya untuk mengatasi kerusakan sel. Jadi hasil penelitian ini meyakinkan kita semua dan diyakinkan oleh para peneliti bahwa ekstrak air bunga kecombrang itu bisa membantu mengendalikan tingkat keparahan kerusakan pada orang yang mengalami diabetes tipe 2. Selain itu juga bisa membantu melindungi ginjal dari kemungkinan kerusakan akibat keparahan penyakit diabetes mellitus. Bagaimana dengan minyak atsiri? Minyak atsiri pada umumnya yang dihirup itu dapat bekerja langsung pada otak. Itulah yang kemudian menjadi alasan bahwa kecombrang bisa memberi andil pada kesehatan otak. Walaupun penelitian dalam hal ini masih harus dilanjutkan. Lalu bagaimana mengolahnya? Yang pasti bahan bakunya harus segar ya. Milih yang mana? Apakah kuntum bunga yang masih kuncup atau yang sedikit mekar? Karena konon ceritanya menurut pengalaman itu hasilnya juga beda.
Nah, dalam hal ini kita semua bisa mencari informasi lebih jauh. Dengan harapan apa? Supaya hasilnya maksimal dalam hal digunakan untuk makanan. Yang paling penting juga adalah kita pasti harus mencuci dengan air mengalir yang cukup banyak ya. Tapi ada juga yang harus menyarankan merebusnya dengan air, kemudian memerasnya, atau hanya mengiris-iriskan saja dan kemudian dijadikan lalapan. Saya sangat menyarankan kita masing-masing mencari informasi lebih jauh, mengikuti pola pengolahan seperti generasi terdahulu. Untuk apa? Supaya hasilnya optimal, dapat manfaat optimal maksud saya, efek samping yang tidak kita harapkan dapat kita hindari, dan menghindari juga bau tidak enak yang kita tidak sukai. Konsumsilah secara teratur pasti, sebagai sayur. 1 mangkok kecil misalnya, secara teratur ya, secara reguler. Jadi tidak misalnya sebulan sekali, paling tidak ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Sobat sehat, publikasi hasil penelitian terbaru pun meyakini khasiat dari bunga kecombrang sebagai antioksidan, menjaga sel ya. Oleh karena itu saya sangat menyarankan kita meneruskan kebiasaan menggunakan bunga kecombrang sebagai bagian dari menu makanan sehari-hari secara teratur sekali lagi. Kenapa? Penyedap rasa alamiah loh. Ya. Kemudian yang penting bagi saya adalah dia bisa menjaga kesehatan sel. Lakukanlah upaya menjaga kesehatan sel sedini mungkin sekarang juga. Tapi tentu saja disertai dengan pola hidup sehat. Apa itu? Nutrisi cukup. Tidak berlebih ya, cukup olahraga setiap hari, istirahat harus minimal 6-7 jam, dan kendalikan stres. Demikian, semoga informasi ini menambah khasanah pengetahuan kita tentang bagaimana hidup sehat, terutama menjaga sel untuk tetap sehat. Stay healthy, salam sehat.